Assalamualaikum, salam sejahtera. Di awal Ramadan ada kejadian yang sangat mencederai nilai keislaman atau citra Islam. Ada perilaku yang tidak menyenangkan menimpa saudara kita kaum Kristen di daerah Kulon Progo, Pak. Itu ada sebuah patung Bunda Maria terpaksa ditutup dengan terpal. Ada beberapa ormas Islam mendatanginya dengan alasan merasa tidak nyaman dengan keberadaan patung tersebut dikarenakan mengganggu umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Di situ juga dihadiri aparat kepolisian. Ini pencemaran ini. Ini tindakan yang inkonstitusional. Ini perilaku bagi saya tidak dapat dibenarkan dalam segala hal bentuk. Dalam bernegara juga dalam beragama Islam. Karena Islam tidak mengajarkan begini. Ada riwayat dari Nabi mengatakan, barang siapa yang menyakitin orang-orang non-muslim yang berada di bawah perlindungan umat Islam, maka ia telah menyakiti saya. Dan barang siapa yang menyakiti saya, sama aja menyakiti Tuhan. Apa salahnya? Masih belum puas nih Anda, Islam yang sikapnya itu ekstrim, radikal itu. Menganggap non-muslim ini seperti momok ketakutan. Belum puas Anda mengkriminalisasi manusia. Sekarang patung Anda mau kriminalisasi, harus ditutup, seperti mengganggu iman Anda. Ini patung ini barang mati. Belum lagi saya bicara di bulan Ramadan ini, saya ada kekhawatiran sweeping terhadap rumah makan. Padahal itu nggak boleh dilakukan dalam umat Islam. Terjadi sekarang sweeping terhadap patung. Ini apa? Iman Anda ini apa? Dan agama Anda ini apa? Masa patung aja dianggap mengganggu? Kalau memasang patungnya itu di tengah jalan, itu boleh Anda larang. Ini masang di tempat ibadahnya, di lingkungannya. Yang saya bingung di sini ada polisi. Kok seperti negara ini kalah? Dan yang saya paling sedih lagi apa? Berarti apa sikap Jokowi kemarin berpidato mengatakan negeri ini punya konstitusi yang memberikan kebebasan orang beragama. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Jokowi bicara, menunjuk langsung kepada penguasa-penguasa setempat. Kok nggak diikuti? Apa hanya karena takut? Nggak perlu takut. Kalau terus kita nih takut terhadap orang-orang zalim, akhirnya mereka menang. Ada satu perkataan, kejahatan itu makin merajalela, bukan karena banyaknya orang jahat. Karena diamnya orang benar. Karena takutnya orang benar. Kan harusnya di sini penegak hukum tidak boleh. Anda ikutin konstitusi. Ini jujur sekarang. Saya ini sebagai umat Islam. Apa ini Islam begini, kok umat Islam begini? Beruntun loh kemarin baru saya mensikapi Alam Sasinaga. Saya dikagetkan lagi dengan perilaku biadab rombolan FPI terhadap Gus Fuad di rumahnya. Ini nongol lagi patung. Ini berbahaya. Ini semua ini akibat apa? Tidak ada penegakan hukum yang justin.
Harusnya pada saat itu polisi apa? Tangkap orang. Kalau Anda merasa kalah, panggil rompi dari lain. Tidak boleh didiamkan begini. Malu loh saya ini sebagai umat Islam. Masa patung harus ditutup? Ini perlakuan biadab. Seperti negeri ini apa? Saya khawatir gini-gini ada yang memanfaatkan. Untuk apa? Mengganggu pemerintah lagi. Tapi saya nggak peduli. Saya nggak mau tahu alasannya apapun. Untuk aparat penegak hukum tidak boleh toleran terhadap begini. Anda toleran terhadap intoleran, berarti ya polisinya intoleran. Tidak dibenarkan itu. Kegonjang-ganjingan di negeri ini itu akibat aparat hukum nggak bisa menegakkan hukum. Jadi saya perhatikan negeri ini apa? Kalau nggak dibarengin dengan otoriter penegakan hukum, maksud saya sini apa? Orang yang bersalah harus dihukum. Ini negeri apa? Hari apa? Jadi demokrasi kebablasan, reformasi liar. Ini kan semua karena perbuatan apa? Tidak ada penegakan hukum. Coba kalau ada penegakan hukum, nggak terjadi nih Alam Shah, Gus Fuad, terus nutup patung Maria. Apa nih? Buat apa Jokowi bicara? Kalau saya hanya berbicara apa? Saya sebagai umat Islam yang saya harus menjaga marwah Islam. Ini diharamkan, tidak ada pernah dilakukan oleh Nabi. Dan agama Kristen ini sudah ada sebelum Nabi lahir. Dan dihormatin oleh Nabi. Sementara pernah ada jejak Nabi dengan rombongannya, naik onta rombongan. Dilihat sebelah ada gereja kecil lagi ibadah. Nabi memerintahkan semua sahabat turun dari ontanya. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, turun, jangan sampai terpaan nada keras. Kenapa ya Rasulullah? Di sebelah ada gereja lagi ibadah. Dihargai sama Nabi. Ini kok patung? Ini kan ketololan tingkat tinggi ini. Apa ruginya patung? Hargain dong kalau ada mau dihargai orang lain. Karena menghargai itu apa? Suatu kebaikan di dunia dan itu keimanan. Kalau Nabi pernah bilang, tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang. Berarti menyintai apa? Menghargai. Kalau Anda belum bisa mengintai orang, berarti apa? Anda belum beriman. Kalau kita nih Islam mau dihargai orang, kalau marwahnya Nabi Muhammad itu mulia, Islam itu mulia, Anda harus menghargai keimanan orang lain. Ini kan semua kan perilaku barbar yang dilakukan oleh umat Islam ini hari, yang dilakukan oleh gerombolan LPI Sumatu. Karena Anda merasa mayoritas saja di sini. Ini munafik, keimanan munafik ini. Coba kalau Anda di negeri non-Muslim, atau Anda di Afrika sono yang mayoritas Kristen, digoreng Anda, dimakan Anda. Nah itulah. Jadi kita nih kalau mau bersikap sesuatu, pikirkan. Jangan kita nih mayoritas terus kita berlaku biadab. Agama nggak mengajarkan itu. Saya mau minta terus lah. Pokoknya selama negeri ini saya mau berbicara terus. Ini kejadian patung ditutup ini sudah tidak benar. Dan juga kepada kepolisian semuanya, jangan Anda kalah. Negara nggak boleh kalah oleh gerombolan siapapun. Dan terutama sekali lagi apa? Penutupan terhadap patung itu apa? Sama aja apa? Penghinaan terhadap presiden kita Jokowi. Berarti nggak didengar kemarin Jokowi itu bicara. Kapolri, tolong tegas lah Pak. Saya menahuin Bapak punya kerjaan berat. Tapi yang begini-gini jangan toleransi. Itu harus ditangkap kemarin. Mereka yang meminta patung ditutup, itu ditangkap. Jangan hal-hal yang berbau agama ini takut didiamkan. Banyak negeri hancur itu karena isu agama. Lah kalau nggak disikapin dari sekarang, akan hancur di negeri ini. Jujur, saya ini sedih lihat tadi itu, bulan puasa. Kok dicemari begini? Inilah kata Rasul, punggungku dipatahkan oleh orang-orang bodoh yang beragama dengan kebodohannya. Anda mematahkan Nabi. Pasti dengan kejadiannya apa? Yang kena namanya cemar ya, ajaran Nabi Muhammad. Umat harus apa? Menjaga marwah Nabi, menjaga nama Nabi. Hidangkan Islam ini dengan indah. Jangan memaksa. Masa patung aja nggak boleh. Kalau begitu di zaman Nabi, gereja dihancurin dong? Enggak lah. Malah Nabi menghormatin. Inilah saya pikir, Pak polisi semuanya. Kalau emang sekiranya Anda tidak bisa melindungi rakyat, ya Anda buka baju lah. Itu baju Anda mahal loh Pak. Itu baju Anda tuh legitimasi simbol negara, penegak hukum negara. Tidak Anda boleh toleransi kok Anda ikut menonton mengutuk. Oh alasannya, oh nanti ada keributan. Enggak ada perusahaan keributan. Kita harus berani terdepan dong.
Tidak boleh toleransi dengan kebatilan. Kalau memang harus ribut, ya kita sikapin ribut. Masa kebenaran dikalahkan orang-orang batil karena banyak orang? Nggak bisa. Kebenaran harus ditegakkan. Sekalipun minoritas, sekalipun berhadapan dengan orang siapapun. Kalau ini terus dibuka begini negeri ini, besok akan terjadi lagi. Masa patung dikriminalisasi? Ini kan ketololan tingkat tinggi. Ini yang orang-orang beragama pakai dengkul. Allah tiada disembah dengan kebodohan. Orang berkeambang itu harus cerdas. Ini pencemaran Islam di bulan Ramadan. Saya ingin mengutip tuh kataan dari Nabi juga. Musuh terbesar umat Islam bukan umat Yahudi dan Nasrani, tapi apa? Kebodohan dari umat Islam sendiri. Ini tingkat kebodohan. Masa patung harus dikriminalisasi hanya karena bulan puasa mengganggu iman Anda? Ya ini parah sudah. Ini Islam radikal memang kadang-kadang saya lihat apa? Hanya di otaknya itu keras, emosi. Dianggap Tuhannya itu horor, dianggap Nabi Muhammad itu bengis. Padahal jauh dari semuanya. Beragama yang indah lah. Maka saya bilang, ini semua kumpulan orang-orang tolol dan goblok. Agama itu jadi indah kalau ada orang yang cerdas dengan santun. Jadi saya minta begini aja lah. Saya bukan minta tolong, minta perintah kalau perlu saya. Kenapa? Anda punya wewenang di sini. Jaga negeri ini. Dan saya mohonlah, kalau perlu besok dibuka itu terpal itu. Penutup patung itu Bunda Maria harus dibuka. Kalau enggak apa? Berarti negara itu kalah. Berarti apa? Kepolisian kalah oleh gerombolan semparan. Tidak bisa nih toleransi begini. Kita punya Pancasila. Dalam Pancasila itu ada bukan satu agama. Kita harus menerima saudara kita. Ini kan patung sudah dibuat sekian lama. Kok gara-gara bulan puasa harus ditutup? Apa ini? Ini negara apa? Kok masih ada bangsa di era modern begini, di era teknologi, kok ada perilaku primitif? Tapi saya nggak kaget dengan primitif ini. Yang saya sayangkan di situ kepolisian. Turun tuh semua provinsi kalau perlu di Yogyakarta itu. Turun tuh Kapoldanya semua, turun. Kalau emang polseknya, Kapolresnya bisa kalah, turun dari pusat. Tangkap itu semuanya. Lindungin tuh orang umat beragama. Ini perintah Jokowi loh. Ini konstitusi. Berarti kalau Anda toleransi menutup patung itu berarti apa? Anda melanggar konstitusi. Saya nggak ingin Bapak polisi itu disikapin hukum. Tapi ini saya cuma ngasih apa? Peringatan aja. Jangan cuma polisi di Polda itu ngurusin yang gede-gede. Ini urusin datang. Ini berbahaya loh kalau didiamkan. Ini besok diikutin oleh kelompok-kelompok Islam sumbu-sumbu pendek. Dan ini bibit-bibit radikalisme. Nanti begitu disikapin, nanti dibilang pemerintah asli Islam. Lah, terus kalau semua Jokowi kesian bekerja begini. Jokowi ingin semua baik, tapi di bawahnya nggak pernah ada yang ngikutin. Nanti semua disaran Jokowi. Lah, sekalipun Nabi turun jadi pemimpin negeri ini, kalau nggak diikutin bawahnya, ya juga nggak sampai. Jadi jangan terus nanti disaran Jokowi lagi. Jokowi nggak bisa menjaga keamanan. Lah, inilah bawah-bawahnya ini. Sehebat apapun seorang pemimpin, kalau nggak diikutin oleh bawahannya, hancur. Kita ini sudah dapat presiden yang paling amanah, paling sederhana. Tapi banyak diganggu masalah ini. Kesalahan itu ada kepada yang di bawah itu. Belum kemarin yang tentang Menteri Keuangan, saya terima kasih dengan Pak Mahfud MD itu. Yang saya lucu malah Pak Mahfud MD dicecer di anggota DPR. Kan Pak Mahfud nggak menyebut nama. Ini negara dagelan semuanya. Mana ada orang DPR tuh berbicara tentang patung ditutup, tentang Alam Sasinaga dikriminasi. DPR kok pilih-pilih? Kalau sesuatu hal yang menyangkut harta martabat dia, takut nanti cuci uang ketahuan, diseranglah Mahfud MD. Kan harusnya Anda berbicara tentang patung ini. Jangan pilih kasih dong. Kalau ada suatu aturan dari pemerintah pusat yang itu menyangkut merugikan atau mengkhawatirkan Anda, ya maaf ya. Kan yang takut dengan kerjanya Pak Mahfud ini orang-orang yang berduit kan. Orang-orang yang takut ngambil duit dari hal-hal yang nggak bener. Takut rekeningnya disadap. Hanya orang yang salah aja lah yang menyerang Pak Mahfud. Pak Mahfud nggak nyebut nama. Pak Mahfud asik, Bu Suryanin hebat. Ini kan semua kerjasama. Nah, itulah saya pikir, saya mintalah kembali lagi itu penutupan patung itu harus disikapin ini perbuatan serius.
Ini penghinaan terhadap Pancasila. Ini saya minta satu kerjalah. Kalau ini nggak dilakukan, berarti besok akan terjadi lagi. Saya minta kepada pihak pemangku hukum di negeri ini, tangkap orang yang mengkriminalisasi Alam Sasinaga, tangkap orang yang mendatangin rumah Gus Fuad, tangkap mereka yang memaksa untuk menutup pantuk. Kalau enggak, negeri ini kalah oleh gerombolan-gerombolan yang nggak jelas. Itu aja mungkin. Terima kasih.